mungkin kegiatan pagi ini kita lanjutkan saja ke acara inti, yaitu dengan agenda sosialisasi Sistem Logistik Peralatan Nasional atau Sislok-Palnas yang akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Iksanuddin. Tapi sebelumnya, Bang Ayung akan menampilkan video terkait proyek pengembangan Sislok-Palnas untuk kita semua. Silakan Bang Ayung. Baiklah. Sebentar ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan membangun sebuah jaringan pusat logistik dan peralatan yang menghubungkan seluruh Indonesia yang disebut Sistem Logistik dan Peralatan Nasional atau yang disingkat dengan Sislok-Palnas. Proyek Sislok-Palnas adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana BNPB adalah pemilik proyek dan pembuat keputusan, sedangkan World Food Program memberikan keahlian dan bantuan teknis. Prinsip dasar dari proyek Sislok-Palnas adalah penempatan stok, area penimbunan, sistem informasi rantai pasok, dan alih daya kelola rantai pasok. Proyek Sislok-Palnas memiliki 5 bagian yang saling berkaitan: perencanaan strategis logistik dan perencanaan, pembangunan sarana fisik, sistem dan proses, knowledge sharing, dan pengoperasian bersama dan serah terima. Pusat-pusat logistik akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di 6 pulau di seluruh Indonesia. Pusat-pusat logistik tersebut akan mengikuti standar industri termutakhir untuk menyimpan dan melindungi berbagai produk yang digunakan selama masa tanggap bencana. Fasilitas-fasilitas ini akan memiliki gudang dengan area perkantoran dalam area yang aman, dan luas bangunan ini akan berada di dekat pusat transportasi, seperti bandara udara dan pelabuhan laut. Ketika memasuki fasilitas ini, luasan halaman terbuka memungkinkan kendaraan bermanuver, melakukan bongkar muat, parkir untuk pegawai dan pengunjung, serta sebagai area penyimpan kelebihan stok. Tempat pengisian bahan bakar akan dibangun pada lokasi yang sesuai, di dalam fasilitas yang mengakomodir semua persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan barang-barang berbahaya. Ruangan kantor menyediakan berbagai fungsi, dari tata usaha gedung sampai dengan keuangan dan administrasi, serta akan memiliki ruangan rapat, termasuk juga fasilitas pelatihan. Kantor juga dapat diubah menjadi pusat kendali operasi atau Crisis Management Center dalam keadaan tanggap darurat atau bencana. Peralatan visa akan dipasang di sini guna menjamin stabilitas koneksi internet bahkan ketika tanggap bencana. Fasilitas juga didesain untuk menyediakan penginapan pegawai sampai dengan 25 orang yang dilengkapi dapur dan kamar mandi. Halaman belakang gudang ketika masa tanggap darurat. Daerah terbuka dapat digunakan menjadi area penyimpanan terbuka, dapat digunakan untuk penyimpanan sementara atau MSI sebagai tempat tambahan penyimpanan stok atau pengerahan langsung dalam tanggap darurat. Sebagai alternatif, area terbuka ini juga dapat digunakan dalam latihan simulasi dan pemeliharaan peralatan. Fasilitas ini dapat diakses oleh kendaraan besar dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan seperti forklift dan pallet jacks. Di dalam gudang, rak akan dikelompokkan dengan jarak standar guna mempermudah akses dan pergerakan, sehingga memungkinkan penanganan barang secara efektif. Fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan barang-barang kesehatan dan lainnya yang membutuhkan pengaturan suhu udara, seperti peralatan elektronik. Fasilitas akan dikelilingi dengan pagar keamanan yang tinggi dengan pos penjagaan, CCTV, lampu jalan, dan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah untuk sesegera mungkin mengurangi dampak bencana untuk para korban. Over to you, Laura. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Laura. Ya. Iksan, silakan.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya coba share screen sebentar. Udah kelihatan ya? Sudah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi bagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Sulawesi Tengah secara khususnya. Pertemuan sesi pertama pagi ini akan saya bawakan yaitu pengenalan tentang program Sislokpalnas, sekaligus kita membahas progres dan juga rencana kerja. Sislokpalnas adalah Sistem Logistik dan Peralatan Nasional. Landasan pembentukan program Sislokpalnas adalah RPJMN 2015-2019 yang kemudian tetap menjadi prioritas di RPJMN sekarang. Secara garis besar, pemerintah Indonesia mempunyai satu ide mendekatkan barang bantuan bencana sedekat-dekatnya ke lokasi di mana bencana terjadi berdasarkan geografis wilayah Indonesia, yaitu Indonesia memiliki beberapa pulau besar sehingga diperlukan setidaknya 6 regional hub. Lokasinya nanti akan saya tampilkan. Hub tersebut akan menjadi titik di mana BNPB menempatkan barang-barang bantuan strategis berdasarkan banyak parameter di dalamnya tentunya. Kajian dari pendirian hub tersebut sudah dilakukan pada tahun 2015 yang lalu, melibatkan National University of Singapore, Logistic Institute Asia Pasifik. Mereka melihat dari 34 provinsi kandidat dengan 30 parameter aksesibilitas yang paling penting ke bandara, hingga muncullah beberapa lokasi. Nah, di sini lokasinya. Lokasi yang sudah fix pada saat kajian awal, Jatim, Kalsel, Sulsel, dan Maluku. Tapi untuk Medan dan Jayapura itu harus dilakukan pengujian lanjutan. Artinya harus ditambah beberapa parameter-parameter lagi sehingga secara scoring dan konsultasi dengan BNPB mendapatkan satu hasil. Karena di Sumatera itu kandidatnya Sumut dan Pekanbaru, tapi Pekanbaru satu kelemahannya, secara geografis aksesnya, dia coverage-nya sangat sempurna, tapi dia tidak memiliki pelabuhan laut, dia hanya punya pelabuhan sungai. Dan berbagai pertimbangan, akhirnya dipilihlah Medan. Begitu juga Sorong dan Jayapura. Sorong otomatis sebetulnya juga bisa mendukung Maluku dan Ternate dalam kasus bencana skala besar. Namun dengan banyak pertimbangan lainnya, Jayapura lah yang ditetapkan yang lolos dari rangkaian proses pengujian. 3 hub utama, yaitu Medan, Jatim, dan Sulsel, artinya hub utama ini ketika terjadi satu bencana di luar dari kapasitas hub pendukung, maka hub utama juga berperan untuk mensupport, untuk mendukung. Sebisa mungkin barang-barang yang ada di Jakarta sesedikit-sedikitnya dimobilisasi, karena ini terkait biaya dan efektivitas dari operasi, makanya ada hub utama dan hub pendukung. Namun tidak tertutup kemungkinan juga pergeseran barang tidak melulu dari satu Sulsel lantas mengcover Indonesia Timur. Bisa saja dalam desainnya itu nanti Sulsel juga bisa diperbantukan untuk mendukung Kalimantan dalam beberapa kasus. Begitu juga, nah hub gudang nasional ada di Jakarta, ada di Bekasi, mungkin bagi sebagian kita sudah pernah ke sana atau sudah pernah tahu, itu gudang 10.000 meter persegi, 2 lantai. Nah, ini secara gambaran umum program ini ada 5 komponen: perencanaan strategis logistik, pembangunan fasilitas atau pengembangan fasilitas, sistem dan proses, pengembangan kapasitas dan operasional. Kalau kita lihat dari komponen pertama,
setelah mendapatkan hasil dari kajian awal yang dilakukan oleh NUS Singapura, maka pada tahun 2016 program ini diluncurkan secara resmi dengan Pak Willem pada saat itu, dan kajian plot lokasi dilakukan di tahun 2017. Di setiap provinsi, lokasi hub regional persisnya dilihat kurang lebih 8 hingga 12 titik yang paling strategis. Dengan pertimbangan utama yang membedakan hubnya logistik kebencanaan dengan logistik komersil atau yang private sector adalah dari sisi aksesibilitas ke bandara. Mengingat ini terkait penyelamatan nyawa, sehingga harus sangat mudah pergerakan barang ke di mana bandara berada. Kemudian ini gambaran tahun-tahunnya ini adalah untuk Sulawesi Selatan, ya, untuk regional Pulau Sulawesi. Dan kemudian di tahun 2018 diinisiasi satu forum koordinasi logistik, atau kita menyebutnya POKJA, ataupun klaster logistik sekarang karena semua sudah menyebutnya klaster logistik. Idenya hub ini tidak serta-merta lantas didirikan, dibangun, diisi barang, lantas BNPB akan berdiri sendiri, mengoperasikannya, mendistribusikan, enggak. Konsepnya ini betul-betul secara sistem desainnya itu sangat terkoordinir, terpadu. Jadi pelibatan semua orang. Ini hub-hub sejuta umat ini. Beda banget dengan hub-hub regional yang pernah dibangun oleh beberapa KL misalnya. Itu sangat spesifik ke instansi mereka masing-masing, dan juga mau dari pusat maupun yang daerah. Tapi ini hubnya yang dimiliki oleh BNPB selaku koordinator dari Klaster Nasional Logistik. Nah, artinya udah kebayang bisa banyak stakeholder menyimpan barang di sana. Tidak, tapi serta-merta semua orang juga bisa. Bukan pula barang donasi masyarakat lantas diterima di sana, tidak juga seperti itu. Lantas setelah dibentuk satu klaster logistik, dilakukanlah satu proses di mana kita harus melihat kesiapan sebuah hub di dalam merespon satu bencana skala besar atau bencana tingkat regional. Bagaimana ini hub dapat merespons, lalu dibikin satu senario. Pada tahun 2019 disepakati, ada dua skenario yang disepakati. Yang pertama, banjir besar yang sering banget terjadi di perbatasan di Luwu sana, perbatasan dengan Sulawesi Barat, berdampak 2 provinsi. Kemudian satu lagi masih terjadi perdebatan, karena ini penyusunan senario juga melibatkan BMKG, Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, jadi ini secara saintifik juga. Satu lagi gempa dan tsunami di Gorontalo, tapi masih ada beberapa kandidatnya, misalnya longsor bawah laut yang berpotensi menghantam ibu kota baru, ada beberapa. Sehingga sambil proses itu didiskusikan, muncullah COVID ini sekarang ini. Nah, muncullah corona itu yang membuat kami harus berpikir kembali. Sebetulnya yang paling realistis saat ini justru dibandingkan menyusun satu strategi untuk spesifik ke satu bencana atau 2, lebih bagus kita fokus ke COVID dan multi hazard. Ini COVID ini tentunya bukan hanya nanti bencana dari sisi kesehatan, tapi juga harus dipikirkan aspek ketika terjadi bencana yang non-COVID juga tentunya. Tapi kali ini fokusnya memang untuk penyusunan satu strategi penanganan COVID. Setelah COVID terjadi di 2020, kami sudah WFP dan BNPB menyepakati menempatkan satu tenaga ahlinya atau konsultan ahlinya, yaitu Pak Sipayung, menjadi focal point yang mengawal rangkaian proses ini. Ini prosesnya panjang, ini baru komponen 1. Nah, jadi beliau semestinya ditempatkan di Makassar dan keliling sepulau Sulawesi. Namun itu tidak dapat dilakukan dikarenakan PSBB, aturan organisasi secara internal, dan lain sebagainya lah dari sisi aspek keamanan keselamatan. Sehingga semuanya dilakukan online dan itu sangat menantang. Yang merah-merah itu hal yang dikonsultasikan ke Pentahelix Sulawesi atau ke stakeholder di Pulau Sulawesi beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah 27 Agustus. Itu pemetaan kapasitas dan penyusunan konsep operasi. Nah, ini berjalan sangat berjalan paralel sekali,
karena sulit sekali mengagendakan satu kegiatan secara terunut sekali pada situasi seperti ini. Yang semestinya sosialisasi ini harusnya sudah dilakukan sebelum pemetaan ini. Nanti saya tunjukkan di mana prosesnya, lompatannya. Nah, sehingga tahapan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan ini, nanti Pak Sipayung akan menjelaskan lebih rinci di sesi selanjutnya. Sudah sejauh mana kita menyusun satu strategi penanganan COVID yang tentunya perlu banyak sekali masih masukan, input dari rekan-rekan sekalian untuk penyempurnaannya. Masih banyak, kuesioner pun masih akan diedarkan. Nah, dari pertemuan tanggal 27 muncul beberapa rekomendasi. Salah satunya sepertinya stakeholder di regional Sulawesi, selain Sulawesi Selatan, itu masih banyak sekali yang belum pernah terpapar dengan konsep Sislokpalnas, hub regional, pusat logistik terpadu, itu belum terpapar. Dan banyak pertanyaan yang akhirnya kami harus mengubah sedikit strategi. Mengubah strategi dengan melakukan satu sosialisasi yang memang semestinya di bulan Maret dilakukan. Secara tatap muka di Sulawesi Selatan, mengundang Bapak Ibu sekalian dari regional Sulawesi berkumpul di sana. Kita bareng-bareng sana menjalankan beberapa hari sesi sosialisasi. Tapi itu tidak bisa. Nah, akhirnya sesi hari ini terjadi, itu sosialisasi program. Setelah ini semua terlaksana, maka akan disusun satu rencana operasi logistik, atau kami menyebutnya rencana tanggap darurat logistik, di mana rencana ini perlu, ini rencana terpadu multisektor, dari mulai perencanaan, kebutuhan, identifikasi kesenjangan, kapasitas tersedia, bagaimana responnya disusun, bagaimana siapa saja terlibat, ini semua di dalam satu dokumen yang tentunya perlu disinergikan dengan gugus tugas di masing-masing provinsi. Karena tidak mungkin kita membuat satu perencanaan sebagus apapun kalau tidak sinergi dengan upaya yang dilakukan pemerintah. Nah, akan menjadi sia-sia. Nah, ini menjadi PR kita bersama tentunya. Yang terakhir, penentuan modalitas respon dan jenis persediaan. Nah, ini sudah pernah dilakukan di 2020 awal secara umum. Jadi persisnya komponen ini itu melihat sebetulnya hub regional di Sulawesi itu paling tepat barang apa sih yang disimpan, peralatan apa sih yang disimpan. Dia harus melihat semua jenis ancaman, resiko, dan lain sebagainya. Hingga muncul beberapa jenis. Lalu pemberian bantuan non-tunai itu di hari keberapa sih masuk akalnya di Sulawesi? Nah, itu hal-hal yang dilihat oleh tenaga ahli kami yang berbeda. Ini ada tenaga ahli khusus untuk melakukan kajian ini. Kajian awal sudah dilakukan untuk semua hub se-Indonesia. Itu sangat menarik sebenarnya, karena di Indonesia Timur misalnya akan sangat berbeda misalnya. Lalu ini ada yang kelompat tadi, SOP dan simulasi. SOP-nya juga nanti akan disusun, masih pada tahap draft yang sangat awal, tapi simulasi tidak bisa dilakukan di tahun ini. Makanya saya buat ada 2021. Nah, itu nanti di tahun depan. Bagaimana kita menguji coba semua ini. Ide besarnya membuat satu hal semacam ini adalah sebetulnya pembelajaran yang dilakukan oleh WFP sebagai koordinator klaster global di bawah PBB di banyak negara, di negara Pasifik, Vanuatu, Fiji, Solomon, Filipina, dan Nepal yang terakhir. Nepal itu menjadi sangat menarik. Ketika dibuat seperti ini, diterapkan, gudangnya dibangun di Bandara Kathmandu, gudang yang cukup besar, fasilitasnya dibikin MOU segala macam, dan barangnya pun memang barangnya belum sempat diisi karena lagi proses pengisian, proses pengadaan masih berlangsung. Itu kejadian gempa besar. Jadi terbayang saja, ini klaster logistik sudah terbentuk, sistemnya, desain bagaimana operasi ini akan dilakukan sudah disusun, walaupun barangnya belum ngisi. Bahkan fasilitas gudang pun sudah diresmikan, sudah berdiri, karena dia sudah berjalan beberapa tahun. Ini luar biasa membantu, karena otomatis barang-barang yang dikirim ke sana, termasuk barang dari pemerintah Indonesia pada saat itu transit semua di staging area yang ada di Bandara Kathmandu di sana. Nah, ini hal yang sangat menarik. Orang bilang kalau kita bikin secara jelimet atau komprehensif atau apapun namanya, itu bencana itu nggak mau datang, ya syukur-syukur ya. Biasanya kalau kita siapin sesuatu kan dia bencana nggak kejadian ya. Mudah-mudahan seperti itulah. Tapi pada kenyataannya yang hari ini kita hadapi COVID itu bencananya terus terjadi, tidak menunjukkan penurunan, puncaknya pun belum terlihat.
konsep ini lebih kepada mengubah paradigma respons penanggulangan bencana yang sangat responsif yang kita semua miliki menjadi preventif dengan prinsip direncanakan dan dapat diukur dan teruji tentunya melalui proses SOP dan simulasi. Komponen 2 tadi saya sudah sebutkan 2 jenis fasilitas, fasilitas yang besar. Ini ukuran lahannya beragam, yang kita usulkan ke BNPB 3 hingga 5 hektar untuk fasilitas gudang utama. Kalau dilihat di video kan besar, lumayan besar. Kemudian hak pendukung itu 2 hektar kurang lebih, kalau saya nggak salah 1 hingga 2. Tapi itu nanti, ini sekarang pada tahap pembahasan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Muhammad saya, nanti Ibu Ira bisa menjelaskan lebih rinci. Nah, tapi begini, membangun satu fasilitas yang besar seperti ini tentunya tidak semudah itu, apalagi ketika ini terkait pengadaan lahan. Belum tentu tanah yang disediakan Pemda itu cocok secara memenuhi kriteria sebuah hub regional penanggulangan bencana. Nah, sehingga ini PR-nya banyak. Di tahun 2018 hingga 2020, pengetahuan saya masih 2020, itu ada satu moratorium, makanya kenapa hubnya kalau ada yang bertanya kok belum terbangun-bangun ya, itu ada moratorium pembangunan infrastruktur atau termasuk fasilitas gudang dan sebagainya. Itu mungkin kita pernah dengar lah ada moratorium sehingga berdampak pada pembangunan hub BNPB. Namun sesuai arahan Sestama Pak Harmensyah pada saat itu BNPB, ini proses tidak boleh berhenti. Bukan berarti tidak ada infrastruktur atau fasilitas fisik, lantas kita tidak bisa lakukan apa-apa. Makanya ini ada poin di mana BNPB sebetulnya juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas dari pihak ketiga, termasuk misalnya Bulog, PMI, Kemensos, dan dunia usaha atau kawasan industri dan sebagainya. Nah, muncullah di kunjungan 2019, lalu diverifikasi di Februari 2020, terverifikasi dari beberapa kandidat, termasuk ada gudang Pemda, bahwa gudang PMI yang paling memenuhi kriteria sebuah hub regional penanggulangan bencana untuk BNPB dan pasar logistik dalam hal ini. Sehingga pada saat ini kami sedang memfinalisasi rancangan atau draft MOU antara BNPB dengan PMI. Mudah-mudahan dalam bulan ini selesai dan nanti dilanjutkan dengan penandatanganan dan pemindahan praposisi barang bantuan dari pusat ke sana. Komponen 3, sistem dan proses. Sistem ini menjadi sangat kompleks dikarenakan secara instansi, kementerian lembaga di Indonesia bekerja dan atas prinsip, kalau kita lihat dari sistem pencatatan, akuntabilitas, dan lain sebagainya, belum memungkinkan untuk space sharing misalnya. Space yang bisa disimpan sejuta umat. Nah, ini kan konsep baru, hal yang baru. Nah, dari studi banding yang kita lakukan bareng-bareng ke Depot PBB dan juga Depot IFRC, Palang Merah Internasional yang ada di Kuala Lumpur di Oktober tahun lalu, itu memperlihatkan sangat banyak hal-hal sebetulnya yang cukup bagus, yang mungkin misalnya ada 15 hal yang mungkin bisa diterapkan sebagiannya di konteks Indonesia. Hal yang sangat menarik yang ada di sana, misalnya pinjam-meminjam barang. Misalnya terjadi bencana di Vanuatu, lantas BPBD-nya atau BNPB-nya Filipina mau ngirim barang, tapi dia nggak punya barang, tapi di Depot PBB itu ada barang, maka dia bisa dengan mudah, dia bisa minta tolong pinjamkan barang siapa yang ada, kirim ke sana. Nanti proses replenishment, pergantian dilakukan oleh Depot PBB. Dia akan melakukan satu procurement dengan standarisasi barang, hampir semua orang sama barangnya. Pada proses sekarang menstandarisasi semua. Jadi dia tidak ada cerita nggak ada barang di dalam gudang, karena dengan barang itu banyaknya. Nah, ini hal-hal yang mungkin tidak bisa diterapkan di sini. Tapi space sharing sangat mungkin. Siapa menyimpan barang, yang penting percatatannya satu pintu dan pemilik barang dikasih akses untuk memonitor barangnya yang ada di sistem. Tapi dibuat lagi aturan. Tidak mungkin orang menyimpan barang bertahun-tahun. Ini kan gudang transit, gudang sementara. Harus ada strategi. Misalnya BNPB
menyimpan barang di sana, juga nanti kalau untuk pangan misalnya, tidak banyak tentunya, tapi pasti ada bahan-bahan makanan, permakanan misalnya, itu pasti dibikin satu mekanisme bagaimana kalau tidak terjadi bencana yang membutuhkan dukungan hub regional, kan bisa expired. Nah ini akan dibikin, apakah nanti begini, dalam 2 bulan atau 3 bulan tidak ada kejadian, maka barang tersebut akan dipraposisi ke BPBD yang menghadapi bencana tingkat lokal yang cukup intens. Misalkan banyak sekali BPBD di sana, barang kan cukup berputar. Nah, artinya itu salah satu contohnya. Sistem ini juga nanti memungkinkan melacak pergerakan barang dari satu titik ke titik lainnya, bagaimana proses menggeser barang tidak serta-merta dari Jakarta, bisa juga nanti dari hub-hub lainnya. Di sini misalnya contoh bagaimana pencatatan, sehingga semuanya bisa satu sistem informasi yang bisa dipantau dengan sangat mudah harapannya. Komponen 4, pengembangan kapasitas dan sistem, ada 2 fokus, kapasitas organisasi dan perorangan. Termasuk di dalamnya nanti serangkaian tahapan awal seperti training needs assessment. Itu akan dilakukan tahun ini, mengidentifikasi sebetulnya jenis pelatihan apa saja sih yang paling tepat, paling cocok untuk stakeholder di regional Sulawesi, khususnya yang fokus di bidang logistik kebencanaan. Nah, itu pelatihan berjenjang yang banyak sekali tahapannya, untuk misalnya bagaimana mengoperasikan forklift, bagaimana mendirikan gudang tenda, itu MSU itu kan lumayan banyak udah di Sulawesi. Nah, bagaimana PMI juga pakai MSU, bagaimana mendirikan itu, dan lain sebagainya. Termasuk ya pelatihan-pelatihan praktis bagi orang-orang yang ada di gudang, pencatatan, penyimpanan, dan sebagainya. Kemudian juga akan dilakukan drill dan simulasi di tahun depan. Harapannya menguji coba bagaimana penggunaan satu sistem aplikasi, bagaimana menguji satu SOP yang sederhana. Nah, target pesertanya beberapa, ada manajemen senior mungkin yang terlibat langsung di dalam pengelolaan hub regional, manajemen menengah, petugas gudang regional ini tentunya ada kepala gudang, ada tim pencatatan, pembukuan, administrasi, juru hitung, lain sebagainya. Kemudian anggota klaster logistik. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang ada di regional Sulawesi, nanti Ibu Laura setelah ini akan membawakan sesi tentang tentang inisiasi tentang klaster logistik. Nah, ini rekan-rekan yang ada di dalam klaster juga berpotensi untuk diikut sertakan dalam sesi-sesi pelatihan. Tentunya setelah nanti dilakukan training needs assessment. Lalu yang paling terakhir itu penyusunan satu roster atau tim tanggap darurat regional Sulawesi berdasarkan kompetensi. Dari hasil serangkaian hasil pelatihan tentunya nanti akan muncul. Yang ini punya keahlian sebenarnya di logistik di bidang apa gitu. Oh, transportasi, yang ini pergudangan, yang ini administrasi. Nah, ini hal-hal semacam ini nanti coba dilihat. Kemudian ada yang bagian kaji cepat. Nah, itu coba dibikin nanti di tahun depan, ini juga tahun depan akan disusun satu roster. Sehingga ketika terjadi bencana, BNPB itu udah punya kekuatan penuh di Sulawesi. Udah ada perpanjangan tangan yang full di sana. Mau perlu tim ini tinggal dikerahkan. Ini dari sisi logistik saya ngomong ya, tidak dari sisi kedeputian lain misalnya. Itu sangat berbeda, nanti mungkin akan beririsan sangat erat. Nah, komponen 5 ini hanya bisa dilakukan ya kalau memang gudangnya sudah MOU sudah kelar, barangnya sudah dimasukkan, sudah dipindahkan ke Sulawesi Selatan. WP tentunya akan menempatkan satu orang konsultan ataupun satu orang yang ahli di bidang pengoperasian gudang untuk secara kerja praktik langsung nih setiap hari untuk durasi sekitar 3 hingga 6 bulan, supaya petugas gudang yang bekerja di hub regional menjadi sangat ahli di bidang pergudangan. Lalu selanjutnya gudang ini dari desainnya akan dikelola oleh pihak ketiga. Bisa saja PMI, seperti gudang BNPB yang ada di pusat kan dikelola BGR itu, yang di Perintis Kemerdekaan dari BUMN. Nah, tapi pengendalian dan pengawasan secara penuh semuanya berada di BNPB. Artinya otorisasi pengeluaran barang, perpindahan apapun itu harus di BNPB semuanya. Progresnya, komponen 1 ini tidak ada habis-habisnya sebetulnya. Jadi dia tidak serta-merta komponen 1 habis dulu baru jalan komponen, enggak seperti itu. Ini satu proses perencanaan yang memang sangat dinamis, berkembang sekali, seperti misalnya kita melihat sekarang situasi COVID kan ada dinamika yang berkembang, harus disesuaikan.
Apalagi kalau kita udah ngomong ini pengesahan klaster nih, itu Yogyakarta misalnya, dia udah buat klaster logistik pertama di Indonesia 2016, itu 2 tahun itu, dari mulai diinisiasi sampai pengesahan 2 tahun. Nah, tapi kan kita juga nggak mau seperti itu nanti kan, apalagi Palu, Sulteng sudah pernah punya sebenarnya klaster logistik pada saat penanganan respon. Namun kan belum pernah diformilkan di dalam satu dokumen yang terlegalisasi seperti itu. Nanti sesi selanjutnya. Komponen 2 sudah dimulai dari tahun 2019 untuk pemodelan ini, tapi kalau untuk Sislok-Palnas secara luas dari 2016 sudah dilakukan. Komponen 3 pembahasan yaitu penggunaan dengan sistem aplikasi yang sudah ada, Inalog PB sudah dimulai juga, perlu penyesuaian-penyesuaian. Komponen 4 ini akan berlanjut hingga tahun depan. Begitu juga dengan komponen 5 ini sepenuhnya kemungkinan besar di tahun depan. Kalau dilihat dari rencana kerja yang biru-biru, itu semua yang sudah beres. Ini ada banyak lagi nih pertemuan, misalnya Gubernur dan Pak Sekda memberikan lampu hijau, dukungan penuh itu di awal 2020. Saya masukkan semuanya, tapi hal-hal yang mendasar di sini, itu yang biru-biru sudah dilakukan. Yang hijau ini sedang berlangsung, sedang dilakukan oleh Pak Sipayung sebagai tenaga ahli untuk program ini. Harapannya semua harus selesai di tahun 2020 ini dengan masukan dari rekan-rekan semua yang ada di regional Sulawesi. Tentunya proses verifikasi akan sangat intens nanti. Sosialisasi ini yang saya sebutkan tadi semestinya dilakukan Maret, tapi tidak bisa dilakukan. Akhirnya kita harus melakukannya, menyesuaikan di tengah-tengah pandemi ini, mencari-cari waktu yang tepat, dan dilakukanlah minggu ini. Kemarin Sulut, hari ini Sulteng, besok lain-lain lagi sampai semua Sulawesi selesai. Jumat lalu di Sulsel kita juga undang kembali. Sulsel sangat antusias karena memang sudah sering dilibatkan. Yang hitam-hitam ini yang saya sebutkan, saya jelaskan tadi, ini sebagian kecilnya di 2020, sebagian besarnya 2021 harapannya. Nah, kesuksesan dari konsep pemodelan hub regional ini sangat menentukan di dalam bagaimana BNPB mendesain sebuah atau mereplikasi hub regional ini di provinsi lain, karena Sulawesi ini menjadi yang paling pertama dimodelkan. Kalaupun BNPB nanti akan mendirikan satu hub pusat logistik permanen, misalnya dibangun, itu prosesnya juga tidak cepat. Itu Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan di pertemuan yang lalu menyatakan sudah bisa dianggarkan. Artinya mungkin moratorium memang sudah dicabut. Ibu Ira bisa memberikan lebih rinci. Tapi ada proses perencanaan, penganggaran, nah itu nggak cepat juga pendiriannya. Apalagi nanti masuk pembangunan lagi, kan panjang. Tapi dari sisi desain, spesifikasi, teknis, segala macam, itu semua sudah. Saya nggak masukkan di sini ya. Itu program Sislok-Palnas secara umum itu semua sudah selesai. Estimasi anggaran, bagaimana detail engineering-nya, segala macam itu sudah pada tahap itu dilakukan. Jadi harapannya semua bisa langsung tender, mudah-mudahan sih. Kecuali nanti ada penyesuaian. Jadi yang di video tadi itu semua sudah jadi, dokumentasi secara paperwork-nya sudah jadi. Dan itu sudah diserahkan ke Kemenpan yang saya pahami, walaupun ada beberapa hal yang perlu penyesuaian nanti. Sekian mungkin dari saya, Laura. Ya, terima kasih banyak Iksan. Sangat komprehensif penjelasan terkait pengembangan Sislok-Palnas atau Sistem Logistik dan Peralatan Nasional. Jadi tidak saja infrastrukturnya yang beserta fasilitas yang akan dikembangkan, tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana membangun sistemnya. Dan rangkaian proses ini akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan juga koordinasi antar berbagai pihak. Nah, telah hadir bersama kita Ibu Nadira Sehanur sebagai penanggung jawab proyek pengembangan pemodelan Sislok-Palnas di Regional Sulawesi. Beliau adalah Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan dari Kedeputian Logistik dan Peralatan, dan juga telah hadir bersama kita Ibu Ancila Bere, perwakilan dari Badan Pangan Dunia atau World Food Program. Untuk kita masih punya 7 menit kurang lebih, mungkin kalau ada pertanyaan, ada masukan dan saran, ada
pengalaman yang ingin dibagi di dalam forum ini, silahkan, atau Ibu Ira kalau ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan dari Iksan, juga Bu Ancila, silahkan. Lanjut aja dulu Bu, diskusinya nanti. Baik, siap. Mungkin kita bisa menampung pertanyaan dulu. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin kalau audionya bermasalah bisa di chat saja pertanyaan, masukan. Oke, kalau tidak ada, sambil menunggu mungkin Iksan ada yang mau ditanyakan ke peserta mungkin? Mohon izin Ibu. Oke, Pak Albert. Silakan Pak. Pak Albert. Ya, makasih sebelumnya, mohon maaf tadi dipanggil, saya sedang ada kerjaan. Nggak apa-apa Pak. Bu, makasih Bu. Saya kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada beberapa yang masih mengganjal nih di hati saya. Pertama, masih yang seperti kemarin Bu, keanggotaan, khususnya untuk bidang kesehatan. Kemarin saya sudah melihat tuh di kepengurusannya, di strukturnya, dinas kesehatan itu di sekretaris Bu ya, menjadi sekretaris. Nah, saran saya biar tidak salah paham atas struktur yang dibentuk, di keanggotaan saya berharap dimasukkan dinas kesehatannya di keanggotaan, bukan hanya di sekretaris saja. Karena nanti kalau hanya di sekretaris itu akan bisa membuat gagal paham atas fungsi dari sekretaris saja. Karena di anggota itu bisa menjadi macam tanggapan dari teman-teman. Itu pengalaman kalau pembuatan struktur. Jadi kalau ASN ini kan bekerja berdasarkan tupoksi yang sudah ditentukan. Itu masalah struktur. Kemudian di saran saya juga untuk di regional, gudang regional, mohon maaf bahasa saya kalau kurang pas Bu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon maaf. Tadi Pak Ihsan mengatakan akan menyerahkan ke pihak ketiga untuk pengelolaan gudang regional. Memang tetap di bawah BNPB. Ini saran saya, kenapa tidak mengajukan ke PAN-RB supaya ada ASN yang ditugaskan di bidang itu. Baik itu ASN pusat, lintas sektor, atau ASN daerah yang ditugaskan di gudang itu. Karena pengelolaan kita berdasarkan undang-undang kebencanaan. Bahwa penanggulangan kebencanaan itu di bawah pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintah itu salah satunya adalah unsur dari ASN-nya. Nah, karena penanggulangan bencana itu ada beberapa klaster yang ini, kenapa tidak kita jadikan gudang regionalnya BNPB itu one-stop center untuk beberapa sektor yang ikut beberapa klaster yang bermain di logistik. Ditarik bisa dari pusat, bisa dari daerah itu, untuk disatukan di regional tadi. Itu masalah regional. Kemudian saya sedikit tadi melihat paparan Pak Ihsan, ada beberapa titik
akan dibangun regional. Itu karena saya orang Sumatera, saya lebih fokus ke Sumatera. Bukan berarti saya mau unsur ke daerah yang saya tonjolkan, karena saya lebih paham di Sumatera. Tadi rencananya regional ditunjuklah di Medan. Sedangkan dalam penanggulangan bencana, khususnya untuk bidang logistik, kita menganut azas respon cepat terhadap kebutuhan. Kita berandai-andai kalau gudang regional itu di Sumatera cuma ada di Medan. Apakah respon cepat itu bisa tercapai dengan posisi gudang regionalnya di Medan? Kalau kejadiannya misalkan di Bengkulu, atau kejadiannya di Jambi, atau kejadiannya di Palembang. Nah, kenapa tidak ditempatkan di posisi, kalau seandainya cuma satu di Sumatera, kenapa tidak ditempatkan di posisi yang bisa letaknya di pertengahan? Jadi untuk merespon respon cepat itu tadi, misalkan ini kan banyak yang salah satunya tadi kan persyaratan ada pelabuhan laut dan udara yang bisa kita gunakan untuk distribusi. Padang bisa, Bengkulu bisa, Palembang memang pelabuhan lautnya tidak bisa. Atau dibuat dua untuk pulau-pulau besar, itu dibuat dua regional, atau dibuat ada subregional untuk dua provinsi, satu subregional, atau bagaimana penambahan regionalnya. Itu yang jadi masih ganjalan ke saya, Bu, karena menyangkut beberapa kejadian yang ada di Sumatera, kemudian distribusi barangnya untuk logistik itu respon cepatnya belum tercapai. Kalau menurut kajian saya, karena sistem distribusinya karena kalau gudangnya di Medan, itu yang membuat respon cepatnya menurut saya itu akan sulit tercapai. Itu mungkin, Bu, sementara. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang pas. Itu analisis saya untuk letak gudang dan untuk di struktur gudang logistik regional. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Silakan lanjut. Terima kasih banyak, Pak. Jadi ada 3 pertanyaan, San. Yang pertama adalah, sebenarnya saran bahwa Dinas Kesehatan sebaiknya masuk dalam keanggotaan klaster. Ini saya mengertinya untuk klaster provinsi ya, Pak. Kemudian pertanyaan Pengelolaan HAB, ya, pengelolaan HAB, ASN atau aparat sipil negara, disarankan, Bapak menyarankan untuk ASN yang mengelola operasi regional HAB, dan yang ketiga menyarankan untuk penambahan subregional di pulau-pulau besar di Indonesia, seperti Medan. Bisa ditambahkan lokasi, tidak saja di Medan, tetapi juga mungkin di Padang, atau provinsi yang letaknya di tengah, sehingga asas respon cepat itu bisa tercapai ketika dalam penanggulangan bencana. Mungkin itu aja singkat padat dan jelas dari Pak Albert. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Laura dan Pak Albert yang paling tepat menjawab ini. Tentunya nanti Ibu Ira, khususnya untuk pertanyaan ASN, kenapa tidak ASN atau pegawai pusat ditempatkan di sana, karena BNPB sedang melakukan pembicaraan ini, Pak, pembentukan balai ataupun UPT. Nanti Ibu Ira akan menjelaskan. Poin ketiga, nanti Ibu Ira juga bisa menjelaskan tentang
pembahasan saat ini di BNPB tentang pembentukan beberapa sub-hub seperti yang tadi Bapak sebutkan kemungkinan. Untuk pertanyaan pertama saja saya coba jawab. Jadi Dinkes ini di awal sekali klaster logistik dibentuk, penanganan bencana ini lebih kepada bencana alam memang di dalam rancangannya. Dikarenakan di dalam klaster kesehatan sudah ada subklaster logistik medis. Mereka lah pelaku logistik medis. Proses logistik medis dan logistik kebencanaan secara umum sama saja proses. Tapi kalau dilihat komponen-komponen penanganan di dalam satu aspek logistiknya sangat kompleks yang medis. Itu cold chain management misalnya, itu kan bayangkan saja itu 1-2 derajat saja bergeser temperatur, expired malah bisa membahayakan nyawa orang. Nah sementara di komersil yang, di kebencanaan kan tidak seperti itu. Nah hingga akhirnya klaster kesehatan selalu memang dimasukkan, karena kita tidak mungkin berjalan tanpa bersinergi dengan unsur-unsur kesehatan, masuk di sebenarnya seluruh provinsi, dinas kesehatan semua masuk. Mau yang kebakaran hutan, misalnya klaster logistik Kalsel, itu masuk juga. Karena kesehatan tidak akan pernah bisa lepas. Walaupun di dalam penanganannya nanti akan sangat sektoral. Penanganan hal-hal yang terkait dengan barang medis tentunya klaster logistik kan tidak punya kompetensi. Tapi ada dinas kesehatan tentunya di sana, ada Kementerian Kesehatan yang punya kompetensi di sana. Tapi dari segi kecepatan, dari segi jaringan kecepatan, itu anggota klaster logistik jagoannya. Nah, karena yang menguasai pasar logistik rantai pasok nasional 95% hanya didominasi segelintir asosiasi raksasa ini. Alfi misalnya, 3.500 anggota perusahaan logistik se-Indonesia. Asperindo ratusan, belum lagi jaringan PT Pos. Itu semua mereka anggota klaster nasional logistik. Tim intinya malah masuk. Dan sekarang lagi respon untuk COVID. Dan mereka juga membawa barang-barang bantuan yang Kemenkes, sampel darah dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah memang ini tentunya masuk, walaupun itu bukan menjadi core bisnis dari klaster logistik baik di nasional maupun di provinsi. Tapi untuk penanganan COVID ini tentu harus Kemenkes dan Dinkes menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan lagi dengan klaster logistik dalam penanganannya. Namun secara desain hub, karena ini hub yang di Makassar ini masih bersifat sementara, sepengetahuan saya gudang regional PMI tersebut belum memiliki cold storage. Sehingga harapannya nanti bisa saja mengandalkan puskris yang sudah ada di Sulawesi Selatan dan Manado tentunya, untuk barang-barang bantuan yang butuh penyimpanan khusus. Namun kami juga sedang memetakan kapasitas dari private sector, dari anggota Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, untuk melihat sebetulnya seandainya nanti memang kapasitas di puskris, walaupun nanti barangnya kata Pak Budiman pernah menyatakan dari puskris pusat tidak akan tiba di saat bersamaan. Namun kita perlu mengantisipasi penyimpanan cold storage secara lebih luas. Makanya kami sedang memetakan ini dengan asosiasi terkait. Namun hub regional yang di Sulawesi yang PMI, nah ini lebih kepada barang-barang yang umum untuk penanggulangan bencana tentunya nanti. Mudah-mudahan pertanyaan pertama terjawab. Dinkes tidak pernah terlupakan, pusat krisis malah juga masuk menjadi bagian penting. Hanya secara core kompetensinya, bisnisnya, memang itu ada di ranahnya kesehatan. Sebetulnya ada di ranah klaster kesehatan, dalam hal ini subklaster logistik medis. Ya, untuk yang kedua, ketiga tadi izin Bu Ira mungkin bisa membantu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas tanggapannya. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi juga dan tanggapi terkait dari pertanyaan dan saran dari Pak Albert dari Puskris. Yang pertama terkait untuk keanggotaan. Memang selayaknya dan seharusnya Pak ya, Dinkes itu kita masukkan dalam keanggotaan, dan nanti untuk hal yang klaster ini nanti kan mungkin berakhir ya Pak Ihsan, akan kita perbarui lagi
Dan itu jadi masukan yang sangat positif. Kita akan ini kan untuk Dinas Kesehatan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Seperti juga yang dijelaskan tadi Pak Ihsan bahwa mungkin masuk di dalam subcluster. Kemudian berikutnya saran untuk gudang regional pengelolaan pihak ketiga itu akan kita lihat nanti Pak di MOU. Jadi kan rencananya untuk gudang hub regional Sulawesi akan kita membuat kerjasama MOU dengan PMI. Seperti apa nanti pengelolaan yang kita lakukan selama ini di Jakarta itu kita berikan ke pihak ketiga. Tetapi pengawasan, kontrol karena masing-masing pihak ketiga punya mekanisme dan SOP sendiri-sendiri. Jadi nanti kita lihat kelayakannya di Makassar seperti apa. Untuk pengelolaannya, apakah misalnya kita akan berikan ke PMI, karena kan gudang yang akan kita pinjam itu adalah gudang PMI. Tetapi kontrol, pengawasan itu tetap di BNPB. Kemudian berikutnya yang dipertanyakan adalah sebaiknya ada ASN yang ditugaskan. Perlu kami informasikan bahwa sekarang ini Pak Ihsan dan teman-teman semua di BNPB sedang memperjuangkan untuk pembentukan pusat logistik di mana di 6 wilayah ini akan kita buat semacam satu di atas sedikit dari UPT. Itu selevel eselon 2. Jadi itu akan kita tempatkan orang-orang di 6 wilayah ini yang itu menjadi sebagai kepala pusat logistik di daerah. Itu sedang kita perjuangkan dengan Menpan. Masih proses, Pak. Kemudian berikutnya adalah kenapa tidak diletakkan di tengah seperti Padang, Bengkulu, dan Palembang. Ini baru tahap awal, Pak. Mungkin berikutnya setelah dilihat perkembangannya seperti apa dan sangat dibutuhkan, itu akan kita perlebar. Tetapi untuk kondisi sekarang, berdasarkan kajian analisis lokasi, kita menempatkan di 6 wilayah itu. Itu pun baru kita menempatkan di 3 untuk lokasi gudang regional utama. Yang lainnya pendukung. Tetapi kita lihat perkembangan berikutnya setelah misalnya situasi dan kondisi, apalagi misalnya frekuensi bencana yang semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan kita akan memperlebar gudang regional, malah kalau bisa lebih idealnya lagi di setiap wilayah-wilayah yang strategis dan rawan bencana, lebih bagus kita buat gudang regional sehingga itu memperlancar, mempermudah dan memotong mata rantai